Halo kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Baik, dari yang ubanan belum kawin sampai yang belum sunat, saya doakan semoga kalian sehat walafiat. Kali ini saya akan mengungkap seluruh alur cerita film berjudul I Am Vengeance yang dirilis pada tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Ros Boyas dan dibintangi oleh Wade Barrett atau Halo kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Baik, dari yang ubanan belum kawin sampai yang belum sunat, saya doakan semoga kalian sehat walafiat. Kali ini saya akan mengungkap seluruh alur cerita film berjudul I Am Vengeance yang dirilis pada tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Ros Boyas dan dibintangi oleh Wade Barrett atau Sto Bennett, menceritakan tentang pembalasan dendam seorang mantan pasukan khusus atas kematian rekannya yang dibunuh dengan kejam. Jadi bagaimanakah selengkapnya? Tidak perlu berlama-lama, berikut alur cerita filmnya. Di awal film terlihat seorang pria bernama Danny Mason yang sedang dikejar oleh beberapa orang kartel. Danny yang tersudut dihampiri oleh pimpinan mereka yang bernama Hatcher. Hatcher lalu memberikan kesempatan kepada Danny untuk melawan sebelum kemudian mereka menangkapnya. Setelah itu, Danny diinterogasi dan disiksa di sebuah ruangan dengan tangan yang terikat. Dan dari perbincangan mereka tersebut, diketahui ternyata mereka adalah tim pasukan khusus yang sedang menjalankan bisnis narkoba di wilayah ini. Namun Danny yang dianggap berkhianat harus menanggung akibatnya, yang dimana ayah dan ibunya juga sudah mereka bunuh. Danny yang mendengar itu sangat dibuat marah, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini Hatcher lalu menanyakan untuk siapa Danny bekerja. Namun Danny yang tidak mau buka mulut, ia juga dibunuh oleh Hatcher. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan pasukan khusus bernama John Gord yang juga merupakan sahabat Danny. Setelah selesai mandi, John mendapatkan pesan suara dari ayah Danny sebelum ia dibunuh. John, we need your help here now. Come. Merasa ada yang aneh, John pun langsung bersiap pergi ke rumah Danny yang berada di wilayah Devotion. Namun ketika tiba di sana, ia mendapati rumah tersebut dalam keadaan kosong dan berantakan. John yang merupakan mantan pasukan khusus, ia pun mengetahui bahwa di sini baru saja terjadi pembunuhan. Dengan bantuan mantan komandan mereka dulu, John pun mendapatkan informasi tentang peristiwa yang telah menimpa keluarga Danny. Si dokter memberitahukan bahwa Danny tewas akibat pukulan keras dan ditikam tepat di belakang leher. Dan menurut informasi yang ia dengar, mayatnya ditemukan oleh tim yang sedang dalam perjalanan kembali ke barak. Namun pelakunya masih belum diketahui. Setelah itu, John pergi ke pemakaman ayah dan ibu Danny. Di sini, John pun berjanji akan membalaskan dendam kematian mereka. Dan dari kejauhan, terlihat seorang pria misterius yang sedang mengawasi John. Kemudian, John kembali ke rumah Danny untuk mencari petunjuk tentang kasus ini. Malam harinya, John pun pergi ke sebuah bar. Dan tanpa ada rasa takut, John dengan lantang menanyakan siapakah yang telah membunuh keluarga Danny. Anak buah Hatcher mendengar itu, ia pun langsung memberitahukannya kepada Hatcher. Karena takut akan terjadi keributan, si pemilik bar pun memintanya untuk keluar. Namun sebelum keluar, seorang wanita bernama Rose mengaku sedikit mengenal keluarga Danny, karena mereka sering datang ke kafenya. Rose lalu menyuruh John untuk datang ke kafenya jika ada hal yang ingin John tanyakan. Ketika di luar, anak buah Hatcher bernama Marshall dan Lambert menghampiri John. Mereka meminta John untuk meninggalkan wilayah ini jika dia tidak ingin mati. Namun bukannya dibuat takut, John justru menentang mereka dengan melemparkan rokok. Yang dengan itu hampir saja terjadi perkelahian, namun Hatcher memilih untuk pergi dan menyelesaikannya nanti. Kemudian si pelayan bar bernama Sandra menghampiri John, yang dimana dia mengaku sebagai teman Danny dan bersedia membantu John untuk mendapatkan informasi. I'm Sandra, by the way. What's your name?
Setelah itu, Sandra membawa John ke rumah pacarnya yang bernama Kit yang juga merupakan teman Danny. Dan tanpa basa-basi, John pun langsung menginterogasinya. Namun Kit sendiri tidak memiliki informasi lengkap tentang kematian Danny. Kit memberitahukan bahwa dulunya dia merupakan seorang pembisnis di wilayah ini. Sebelum kemudian ia diserang oleh sekelompok orang yang mengambil alih tempat bisnisnya. Hingga sekarang ia pun menjadi pengangguran. Dan kelompok tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Hatcher. We'll leave it. Dengan ditemani Sandra, John pun pergi ke tempat bisnis Kate dulu yang sekarang diambil alih oleh Hatcher dan timnya. Karena dilarang masuk, Sandra pun beralasan ingin membeli barang. Yang tanpa Sandra sadari, John sudah memasang alat penyadap suara di belakangnya. Thanks so much. Di dalam, Lambert memberikan Sandra sebuah handphone dan memintanya untuk memberitahukan di mana tempat John menginap nanti, dengan imbalan 1 paket heroin. Yang dengan itu, Sandra pun tidak bisa menolaknya. Namun perbincangan mereka tersebut didengar oleh John dari luar. Ketika di luar, Sandra memberitahukan bahwa tidak ada yang berani mengganggu bisnis mereka ini, karena polisi sendiri berada jauh dari kota ini. Sandra juga menyarankan agar John tidak cari masalah dengan mereka jika dia tidak ingin berakhir buruk seperti Danny. John yang mendengar itu hanya diam dan langsung mengajak Sandra untuk pergi. Let's go. Sandra lalu mengantar John ke sebuah lumbung yang tak terpakai untuk dia beristirahat. Di perjalanan pulang, Sandra pun memakai narkobanya hingga tertidur di dalam mobil. Yang kemudian ia dibangunkan dengan telepon dari Lambert. Dengan panik, Sandra pun memberitahukan keberadaan John yang sekarang berada di sebuah lumbung berwarna biru. Namun pembicaraan mereka tersebut kembali diketahui oleh John. John sendiri terlihat sedang menyiapkan jebakan dan perlengkapan senjatanya untuk menyambut kedatangan mereka. Hingga pada pagi harinya terlihat 4 orang bersenjata datang mengepung John. Namun yang tidak mereka duga, John sudah menyiapkan semuanya. Setelah kejadian tersebut, Hatcher pun meyakini bahwa John bukanlah orang biasa yang bisa diremehkan. Dia lalu meminta anak buahnya Lucy untuk mencari tahu tentang latar belakang John. Siang harinya, John pergi ke Cafe Rose untuk makan dan kemudian mereka pun berbincang-bincang. John mengatakan wilayah ini sangat berubah jauh dibandingkan 5 tahun lalu saat dia tinggal di sini. Karena dia merasa sekarang tempat ini banyak dihuni oleh orang jahat. Dan menurutnya, Rose tidak pantas tinggal di tempat seperti ini. Namun Rose memberitahukan ia tidak bisa pergi dari tempat ini karena hanya kafe inilah yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk kebutuhan hidup dia dan adiknya. John lalu bertanya bagaimana Rose bisa mengenal keluarga Danny. Rose mengatakan bahwa dia mengenal mereka sama seperti dia mengenal pelanggannya yang lain. Pergi dari sana, John lalu menemui Sandra untuk mengantarnya ke tempat bisnis Hatcher. Hingga ketika Lambert membukakan Sandra pintu, John pun tiba-tiba muncul dengan menodongkan pistol. Namun yang terjadi kemudian, John menanyakan mengapa mereka membunuh keluarga Danny. Namun Lambert hanya menjawab mengapa kau tidak menanyakannya kepada dia. Yang mana ternyata Sandra dan pacarnya Kit juga terlibat dalam kasus ini. Setelah menghabisi mereka dan mengambil semua uangnya, John lalu membakar tempat ini kemudian pergi dari sana. Di sisi lain, Lucy memberitahukan tentang latar belakang John kepada Hatcher, yang ternyata John adalah seorang pasukan khusus yang menghilang tanpa alasan 3 tahun lalu. Dan dalam misi terakhirnya, dia ditugaskan bersama sahabatnya bernama Danny Mason. Mengetahui itu, Hatcher pun meyakini bahwa ini hanyalah masalah pribadi, yaitu John ingin membalaskan dendam kematian keluarga Danny, yang artinya John tidak mendapatkan perintah dari atasannya.
Hingga kemudian mereka dikagetkan dengan kabar dari Stockwell yang memberitahukan bahwa tempat bisnis mereka dalam keadaan hancur terbakar. Marshall yang mendengar itu dibuat tidak sabar untuk membunuh John. Namun Hatcher menahannya agar tidak bertindak gegabah dan menunggu waktu yang tepat, karena dia meyakini kalau John akan datang menghampiri mereka. Sedangkan John sendiri terlihat menemui Kit di rumahnya untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi kepada Danny. Kit yang terancam memberitahukan bahwa Danny mengetahui tentang kesepakatan Hatcher dengan kartel besar dari Belanda, dan Danny berniat untuk melaporkannya kepada komando tertinggi. Namun niat Danny tersebut diketahui oleh Sandra dan juga Kit, yang kemudian mereka membocorkannya kepada Hatcher dengan berharap imbalan narkoba dan juga pekerjaan. Dan itu terpaksa Kit lakukan demi Sandra, yang diketahui mereka berdua merupakan pecandu yang tidak bisa lepas dari narkoba. Setelah mendengar itu, John tiba-tiba saja menghilang dari hadapan Kit. Please don't kill me, man. Please. Ketika ingin mengeluarkan Sandra dari bagasi mobilnya, ia dikagetkan dengan kedatangan Stockwell yang langsung menembaki mereka. Ross yang sedang membuang sampah dijadikan Sandra oleh Stockwell. Namun yang terjadi kemudian, setelah kejadian tersebut, polisi pun datang ke TKP, yang mana di sini juga terlihat pria misterius yang terus mengawasi John. Namun John hanya berkata kepada pria ini untuk tidak sekarang. Not now. Later then. Di lumbung, John mengatakan kepada Sandra bahwa ia akan mengampuninya, asalkan Sandra juga mau membantunya dan memberitahukan di mana tempat tinggal Hatcher. Setelah itu, mereka pun pergi ke rumah Hatcher, yang mana terlihat di sini Hatcher bersama anak buahnya sudah siap untuk menyambut kedatangan John. Dan setelah menyiapkan perlengkapan senjatanya, John pun langsung menyerang mereka. Di sini Marshall dengan sombong membuang pistolnya dan mengajak John untuk berduel, hingga kemudian ia pun tewas di tangan John. Di luar terlihat si pria misterius juga datang ke sini, yang kemudian ia mengajak Sandra untuk masuk ke rumah tersebut. Setelah menghabisi semua penjaga, John lalu memasuki ruangan Hatcher, yang kemudian Hatcher mengajaknya untuk bertarung dengan tangan kosong. Di sini John hampir saja tewas karena Hatcher yang berbuat curang dengan menggunakan tali. Namun untungnya si pria misterius datang menolongnya. You're welcome. Ketika di pemakaman Danny, si pria misterius kembali datang menghampiri John, yang ternyata namanya adalah Frost, yaitu seorang agen dari tim pasukan khusus yang dikirim oleh atasan mereka untuk membawa John kembali. Frost lalu memberikan waktu kepada John untuk menenangkan dirinya dengan berlibur. Dan setelah itu, Frost memintanya untuk kembali bekerja dengan mereka. Namun yang tidak Frost sadari, John sudah menghilang dari belakangnya. Well, Sedangkan Ross yang baru pulang dari pemakaman, ia mendapatkan kiriman satu tas uang dari John dan sebuah kertas yang bertuliskan pindahlah ke tempat yang lebih bagus. Sedangkan John yang sedang bersiap dihampiri oleh Sandra yang ingin ikut bersamanya, dan kemudian mereka pun pergi bersama meninggalkan tempat ini. Setelah itu, film pun tamat. Oke kawan-kawan semua, itulah tadi alur cerita film I Am Vengeance 2018. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami, mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.